Bu, coba kita mulai dulu, Mik, taruh situ. Coba ada MC mau ambil, kita perdengarkan dulu mulai masuk. Ya, Feby. Ya. Feby. Teknik muncul ya, ini teknik muncul namanya. Ya, teknik muncul ya. Baik, untuk peserta selanjutnya dari Provinsi Bengkulu kami panggilkan Rabi'ah SPDI. Saya cuma menyarankan saja ketika berjalan, maka besok tuh sebelum ambil satu itu, tidak masalah. Kita harus mandi, nak Iya. Di Indonesia. Satu menit pertama mulai jalannya 1 menit pertama. Oh iya. Lica Putri Indonesia. Oh. Apa sih ini dan apa? Ya boleh. Oke, ulang ya. Ya. Kami panggilkan peserta selanjutnya Ibu Rabi'ah SPDI dari Provinsi Bengkulu. Yang selanjutnya jangan itu lagi, Pak. Beda-beda. Cuma kau ya, kalau lama tidak ada tempat itu ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Rabi'ah SPDI, penyuluh agama Islam Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Izinkan saya mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Implementasi Metode Talaki dan Musyafahah dalam Pembelajaran Membaca Al-Quran di Majelis Taklim Kecamatan Karangtinggi. Seperti kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan sebagai petunjuk, sebagai pedoman dan segala aturan yang berada di dalam Al-Quran. Sedangkan literasi Al-Quran adalah kemampuan membaca, menulis, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, realita yang saya temui di beberapa majelis taklim, masih banyak ibu-ibu yang belum mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, bahkan masih ada yang buta huruf Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai penyuluh atau sebagai guru atau ustadz-ustazah harus memiliki beberapa aspek, yaitu aspek makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, dan juga metode-metode yang tepat agar ibu-ibu dan anak-anak lebih mudah memahami materi apa yang kita sampaikan. Untuk meningkatkan literasi Al-Quran, saya tidak hanya mengajarkan ibu-ibu majelis taklim yang usia lanjut saja, akan tetapi saya juga mengajarkan anak-anak TPQ yang saya dirikan sendiri di rumah saya, yaitu TPQ Baitul Jannah, mulai dari usia prasekolah, sekolah dan usia remaja, sebagai wadah atau sebagai sarana mereka untuk meningkatkan literasi membaca Al-Quran. Adapun menjadi rumusan masalah karya tulis saya adalah bagaimana implementasi metode talaki dan musyafahah. Yang kedua adalah kendala yang saya hadapi dalam menerapkan metode talaki dan musyafahah. Yang ketiga adalah hasil atau capaian dalam mengimplementasikan metode talaki dan musyafahah. Metode talaki dan musyafahah adalah metode di mana seorang guru bertemu langsung kepada murid atau jamaah, kemudian guru menyampaikan materi atau membaca ayat Al-Quran, kemudian jamaah atau murid mengikuti apa yang disampaikan oleh guru, kemudian jamaah atau murid menyetorkan bacaannya kepada guru secara langsung. Berikut ini adalah video implementasi metode talaki yang saya terapkan di majelis taklim dan TPQ yang saya dirikan.
Ini adalah video implementasi metode talaki yang saya terapkan di TPQ Baitul Jannah. Bisa. Untuk lebih jelasnya video-video tentang penerapan metode talaki dan musyafahah dan kegiatan penyuluhan yang saya terapkan di Majelis Taklim ada di YouTube saya, yaitu Tidak apa-apa kalau nak buka sebentar, baru tutup. Daripada disuruh buka kalau tidak mau nutupnya. Coba, kalau disuruh buka, buka dah tuh. Sinyalnya wifi. Sambil Kota sih. tidak apa-apa cukup ya. Sambil itu kan ada jeda waktu kan bisa diisi. Kalau diminta. Ya, bisa dibuka. Lamunnya. Dosa apa? Limit waktunya tuh nah. Kopi hangat. Oh, Cendol. sudah bisa. Udah, ini kopi yang tadi Kak. Ini masalahnya apa? Jaringan internet. Iya. Jaringan. Makanya sudah kalau di berhubung jaringan internet tidak memadai. lomba itu kami pilah video yang eksternalnya atau video yang memang diupload ke YouTube, terus video penyuluhan seluruh kegiatan dia, satu lagi video testimoni. Jadi itu yang dikirim nanti ke panitia. Ditakut kalau cak tadi itu bisa dibuka di drive dia. Nah, kalau disiapkan. Karena kadang memang kendala itu muncul. Nah itu harus tahu buka tutupnya juga tuh. Ini adalah kegiatan penyuluhan di beberapa majelis taklim yang saya lakukan di Majelis Taklim Kecamatan Karangtinggi dan TPQ Baitul Jannah. Dalam proses pembelajaran atau menerapkan metode talaki dan musyafahah, ada beberapa kendala yang saya alami, yaitu kehadiran anggota yang tidak tepat waktu. Karena mayoritas mereka adalah sebagai petani dan ibu-ibu rumah tangga, sehingga sangat sulit meluangkan waktu mereka. Akan tetapi saya selalu memberikan motivasi atau mengajak mereka bahwa pentingnya kita belajar Al-Quran agar bacaan kita menjadi lebih bagus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua adalah faktor usia yang sudah mulai menua, sehingga daya ingat mereka yang sudah menurun. Dengan menerapkan metode talaki dan musyafahah ini, dengan melatih mereka secara berulang-ulang atau mengingat pembelajaran secara berulang-ulang, sehingga mereka mempermudah mereka untuk mengingat materi yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah lidah mereka yang sudah terbiasa salah dalam melafazkan makharijul huruf. Misalnya selama ini mereka mengucapkan atau melafazkan makharijul huruf za, sementara itu ada za misalnya kan. Maka dengan adanya metode talaki dan musyafahah yang melatih mereka mengucapkan atau melafazkan makharijul huruf secara berulang-ulang atau melatih mereka secara berulang-ulang, alhamdulillah yang selama ini mereka terbiasa salah sudah bisa memperbaiki bacaan makharijul hurufnya. Adapun capaian atau hasil dari penerapan metode talaki dan musyafahah, sebelum saya menerapkan metode talaki dan musyafahah, ibu-ibu majelis taklim yang buta huruf Al-Quran yaitu 20%, kemudian yang
tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yaitu 68%, sedangkan sudah sesuai kaidah ilmu tajwid adalah 12%. Setelah saya menerapkan metode talaqi dan musyafahah di Majelis Taklim atau TPQ selama 6 bulan, maka mengalami perubahan yang signifikan. Yang buta huruf Al-Quran tidak ada lagi ibu-ibu yang buta huruf Al-Quran, sedangkan yang tidak sesuai kaidah ilmu tajwid tinggal 66% lagi. Kemudian yang sudah sesuai kaidah ilmu tajwid yaitu 98%. Bahkan salah satu di antara ibu-ibu Majelis Taklim sudah berhasil meraih juara 1 di ajang perlombaan MTQ tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh BKMT Kabupaten Bengkulu Tengah. Berikut ini adalah dokumentasi capaian atau prestasi implementasi metode talaqi dan musyafahah. Yang pertama adalah yang buta huruf Al-Quran, alhamdulillah mereka sudah mampu membaca Al-Quran dan intinya sudah tamat dari Iqra. Kemudian dengan proses yang berjalannya waktu mereka terus belajar dan belajar. Kemudian di segi anak-anak atau remaja, alhamdulillah sudah meraih juara 1 di MTQ tingkat provinsi yaitu 1 juz ma'at tilawah, dan tingkat remaja juara 1 di Provinsi Bengkulu tahun 2024. Adapun rencana tindak lanjut dalam implementasi metode talaqi adalah dalam rangka merantas buta huruf Al-Quran di kalangan masyarakat, perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri bahwa pentingnya kita belajar membaca Al-Quran, dan adanya dukungan dari masyarakat atau aparat pemerintah, baik itu masyarakat aparat pemerintah desa dan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menunjang kegiatan kelancaran Majelis Taklim. Dan untuk usia prasekolah dan sekolah perlu adanya dukungan dari orang tua siswa atau santri bahwa pentingnya kita belajar Al-Quran itu adalah sedari dini mungkin, bukan belajar mulai dari dewasa saja. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatiin dulu materinya. Nah, Ibu di situ. 11 menit. Berapa? 11 menit. 11 menit. Nah, Tapi dia tuh Video tadi. Ya, video tadi. karena video tadi yang tidak support ya segala macam. 3 menit yang waktu. Ibu, kita harus jujur di luar Ibu ini. Ibu menikmati tidak pemaparan dia? Kurang kan? Nah, Bu, coba kalau memang masih bisa diperbaiki materi, karena materi ini juga adalah bagian dari daya tarik Dewan Juru tuh. Jadi coba Bu, yang gambar banyak-banyak tadi Bu, yang kita nah ini penyuluhan yang dilakukan Majelis Taklim Kecamatan Karangtinggi. Kalaulah misal cari fotonya, resolusinya yang paling bagus, tidak harus banyak seperti itu Bu, 2 atau 3, tapi cari yang menarik. Ini resolusinya pecah ya, cari yang terbaik. Terus Ibu tadi yang waktu untuk yang orang tua kendala tadi, Ibu tadi ada menyebut bahwa alhamdulillah dari sekian peserta tadi ada yang sudah juara 1. Nah, ini harusnya kebanggaan bagi Ibu kalau bisa orang tuh tepuk tangan. Jadi cara penyampaian tadi, alhamdulillah bahwa Bapak Ibu Dewan Juri berkat ketelatenan saya kepada, dan salah satunya kalau bisa disebut namanya Ibu Cuma itu dulu tuh orangnya susah, tapi dengan ketelatenan kami sebagai pembina dia juga itu, dan alhamdulillah beliau pernah mendapat juara 1 buat karena kebanggaan Ibu menyampaikan itu. Dan kalau bila perlu cari gambar orangnya lagi nyengir, tidak masalah. Cari orangnya, iya. Cari yang nyengir. Terus yang Ibu tadi menyampaikan tadi ada orang tua yang susah nangkap segala macam. Coba di mana? Materi mana tadi Bu? Di Kendala pada saat saya tengok Bu. Nah,
kendala, tapi jangan ya. Ini makanya saya bilang tadi, cari foto yang terbaik. Ini tidak perlu, kalau bila perlu gambar nyojo yang bikin orang tersenyum. Cari orang yang betul-betul sudah sepuh walaupun bukan dia. Namanya juga ini untuk praktek ya, untuk supaya orang bisa tertarik. Ini pecah. Apalagi kelak besok tuh siapa tahu dia pakai LED itu gedang. Siapa tahu itu kata saudara. LED tambah gedang, tambah pecah juga itu. Jadi masih sempat itu. Nah, arti itu Bu, Ibu tadi penguasaan materi it's okay, tetapi tadi intonasi yang tidak begitu menarik. Harusnya Ibu membanggakan diri tadi dari sekian persen yang awalnya tidak tidak bisa membaca. Alhamdulillah sekarang Bu, sekarang sudah 98% orang bisa baca Al-Quran di desa saya. Pasti tepuk tangan kalau Ibu menyampaikan seperti itu. Tapi kalau Ibu saya itu dari diam aja. 98% itu sudah lebih. Ya itu kita masukkan. Itu kita masukkan. Itu. Istighfar. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini. Nah ini nggak apa-apa. Kehadiran anggota yang tidak tepat waktu, maklum Bu, di desa saya itu sebagian besar adalah petani. Kalau mereka pergi pagi, kadang pulangnya jam 4, tidak apa-apa. Ini tetap harus ada pembilasan. Dianggap itu penting. Jadi ini menjadi daya tarik. Ternyata anggota pengajian Ibu kok orang-orang kerja di perkebunan segala macam. Inilah yang membuat daya tarik. Jadi bukan orang-orang biasa. Orang-orang kebun, usaha Ibu itu yang dinilai oleh Dewan Juri Bu. Ada Ibu. Jadi jangan sampai ini seperti seolah-olah kita membaca air mengalir saja, tapi kita tidak jelaskan. Ngapo? Mereka ini orang-orang kebun, Dewan Juri, mohon maaf Bu. Mereka pergi habis subuh, ya, pulang nanti sebelum asar. Mereka kadang kondisi sudah capek segala macam, tapi berkat keinginan mereka ingin bisa membaca Al-Quran, walaupun hadirnya agak telat, tapi alhamdulillah mereka tetap hadir. Pasti tepuk tangan orang. Jadi yang dinilai itu adalah kegigihan Ibu, ya, macam mana meyakinkan orang-orang kebun itu untuk pentingnya membaca Al-Quran. Itu yang seharusnya yang Ibu itu banggakan. Ibu harus banggakan dong. Kalau di kota-kota lain itu kesibukan mereka mungkin balik kerja kantor, biasa aja. Tapi orang yang pagi subuh, habis subuh tadi, ya, yang nakil lah, yang nanam cabai segala macam, balik sebelum asar, lalita-lita, walaupun telat tetap sampai di majelis salim. Itu yang sangat luar biasa. Artinya intonasi yang. Jadi ini yang Ibu harus tepat. Dikasih tahu pengajian Dewan Juri, mohon maaf Pak ya. Peserta saya, pengajian saya ini orangnya petani-petani semua Bu. Dan rata-rata umurnya sudah di atas 40 tahun. Mereka pergi setelah subuh, ya, pulang lagi ke rumah itu menjelang asar Bu. Jadi walaupun mereka capek, tapi mereka tetap datang demi untuk bisa membaca Al-Quran. Pasti tepuk tangan orang. Gitu. Ya, harus Ibu banggakan itu. Ternyata ada lagi yang tertarik tadi. Coba yang satu tadi, lagi next nyanyi ayat terakhir. Nah, ini juga bisa membuat orang melihat orang tepuk tangan ini. Sebelumnya yang sesudahnya tidak. Iya. Ini sesudah penerapan kegiatan. Iya, boleh. Mana? Nih, ya. Dewan Juri, alhamdulillah walaupun ilmu saya tidak begitu banyak, tidak masalah. Dewan Juri walaupun ilmu saya tidak begitu banyak, tapi saya hanya berbekal keinginan yang tulus, kesemangat saya yang tulus. Mulai dari 0% Pak, mereka tidak tahu apa-apa, terus meningkat lagi sebagai jadi 60%. Dan alhamdulillah tidak begitu lama berkat kegigihan dan semangat mereka, sekarang sudah mencapai 94%. Kalau itu baca rata-rata itu ada coba. Ya, itu Bu. Dia pecah sayur tadi. Dewan Juri, ya saya kaca tadi, makanya kenal akrab ya. Dewan Juri, alhamdulillah kaca berkat keinginan saya dan keinginan masyarakat juga ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik. Mulai beberapa itu saya temui mereka tuh belum bisa apa-apa, baru 0%. Berapa bulan kemudian tetangga airnya naik sedikit 60%, dan berapa bulan kemudian alhamdulillah berkat ridho Allah Subhanahu wa taala masyarakat saya sudah mencapai 94%.
aslinya bilang begitu. Contohnya aja kan. Pak, saya udah nanya. Baca dan dikasih lebih canggih lagi pakai remote ini harus pecen. Ya. Canggih. Lupa di rumah bawah. Ada. Ini mana Pak? Bawa cokonet gitu. Jadi ada arusnya Pak Cik. Situ aja. Iya baca. Kami dia niatkan itu. Jadi dia lebih luas, Pak. Bisa Minjam tak? Jakarta. Minjam tak? Kalau yang Ibu tampilkan seperti itu tadi, Kapan mau pakai? itu hanya sekedar membaca, Nanti pas kami membaca pergi. saja, tidak ada interaksi terhadap seringlah sebut-sebut nama dari Limompe tiga dan dua sebut-sebut lah itu. Misalnya, oi Pak Abdul Somad, ya misalnya kan siapa tahu. Saya Pak, saya dari mulai 0%, saya sedih Pak dengan kesalahan saya. Tapi untuk keinginan saya dan juga keinginan mereka ingin membaca Al-Quran, berapa bulan kemudian naik walaupun hanya 6%. Tapi kegigihan saya tidak luntur bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz Anis, Mama Dede, kan? Berapa bulan mana segala macam walaupun hujan, lucu-lucu, walaupun hujan mereka datang, walaupun mana segala macam, saya tetap yakin bahwa macam mana masyarakat saya bisa tapi berkat kegigihan dan akhirnya mencapai 94% Pak, tetap utang nggak ya? Di ayun. Bu, ibu tuh harus bangga. Ini nih capaian ibu. Tapi ibu harus santai aja. Semangat. Ya seperti tadi. Jadi intonasi seperti itu. Intonasinya cuma. Intonasi ya di pusat. Kalau ibu PT bu, insya Allah bu, ya, insya Allah. Belum percaya diri. Ya, dan tidak masalah, jangan malu ngecekkan daerah kita ke daerah perkebunan. It's okay, justru itu nilai tambah bu. Daerah saya itu daerah perkebunan Pak, Ibu Dewan Juri. Sebagian besar petani sawit, petani karet, orang atau bayar. Willy tak tahu, tapi ibu kok ngajak orang ngaji, itu bisa sebenarnya luar biasa. Nah, gitu bu ya, semangat bu. Nah, Pak minta tolong yang dibantu. Cak Mano gambar-gambar ini bisa diperbaiki karena ini pasti besok tuh pakai LED yang gedang ini. Kalau makin gedang layar ini hanya berapa persen sudah pecah. Sayang sekali. Sayang udah tuh carilah gambar-gambar yang menarik. Gambar-gambar yang menarik. Kalau baca yang ibu cerita orang yang tua tadi, cari yang orang tua yang ini kalau baca giginya tak nyol lagi. Fotoin, serius. Ya, fotoin. Ikon abuk salah satu. Yang baru saya. Eli itu kan menang bukan salah satu juga. Nah, ya. Foto di pasar yang juara dulu itu pernah juara 1 nasional. Eli Agustina. Salah satunya materi yang didukung oleh ini ya. Jadi kalau kata Pak Kabit kemarin, Juli itu tertarik salah satunya foto apa ya, preman di pasar atau enggak? Ya. Satunya memang foto yang Ya. Dicari bu. Kalau bila perlu, kalaupun ada ikut mungkin soalnya di kita di kantor kita kan ada memang tustel atau foto yang memang profesional bukan dari HP. Jadi resolusinya tajam, mau digedangkan apa juga tetap tajam. Itu jadi daya tarik. Carilah nek yang lagi nyengir dan bergigil atau cuma ada gigi satu itu. Tetap itu jadi itu. Bukan berarti kita ada itu, tapi ini memang real bahwa memang orang situ orang sudah tua-tua renta. Tapi apa nilainya? Supportnya ingin mengaji, ingin tajwidnya bagus itu salah satu seperti itu. Ya apa lagi? Sudah tuh, coba tengok gambar-gambar ibu kita ya bu ya, maaf bu ya, kita sama-sama saling tengok bu ya. Berarti agak Kita, pandir dikit apa? woi memang harus pandir-pandir, jangan dikit pandir nih, apa bu? Nah prestasi ya, prestasi, ini boleh prestasi segala macam. Ini kita sudah pecah segala macam. Nah ini alhamdulillah, nah ini lagi, ini bangga ibu lagi. Alhamdulillah Dewan Juri berkat kesabaran saya. Keuletan bapak masyarakat saya, mereka sudah berhasil menamakan dan beberapa prestasi mulai dari tingkat anak-anak sebenarnya. Kalau bisa ingin prestasi segala macam ada masalah walaupun tidak diterangkan ini, tapi itu harus itu. Jadi merendah tetap berkat ya ada masalah walaupun ilmu saya tidak seberapa, tapi saya hanya memiliki semangat untuk memotivasi masyarakat untuk bisa baca. Alhamdulillah bu. Siswa-siswa saya atau santri saya
hampir sebagian besar berprestasi dalam bidang itu, saya sangat bersyukur. Coba lah beda tepuk tangan 5 kali ya buat itu macam. Tapi itu tadi, kalau memang ini tidak harus segalanya masuk, yang penting sedang nampak, mungkin jadilah 3 foto atau berapa foto, tapi resolusinya harus sedang. Ya, cobalah lucu nana-nana itu megang itu, tapi kalau nampak mukanya jelas, ya sangat itu jadi sangat menarik, nengok, wih anak-anak, artinya adonian hasilnya gitu. Rasanya masih ada waktu ya, dipoto ulang dengan kamera yang profesional itu. Oke, coba tengok gambar-gambarnya itu. Habis ya. Nah itu ya segalanya pesan yang lain bahwa intonasi itu sangat penting sekali. Kalau itu tadi ya sama saja ya bercerita seperti biasa, tapi menjaga intonasi ya, Jadi ke bahasa saya itu Bu, grafis itu harus naik tuh. Begitulah selesai menjawab itu, assalamualaikum udah selesai. Seperti itu. Ini yang yang kesimpulan tadi, terakhir kesimpulan. Coba tengok yang kesimpulan. Ini juga harus kita tengok kan kesimpulan. Kesimpulannya jangan kita lanjut tadi. Oh tidak lanjut tadi. Ini itu kesimpulan muncul. Nah, jangan, ayo maju. Terima kasih. terakhir. Ini. Itulah. Nah ini juga warnanya, ini kalau sudah latar belakangnya agak gelap, ini kalau bisa diputih. Ya ini punya tampilan tuh. Karena orang juga kadang, coba tengok kalau orang tuh merasa tertarik, pasti nyofoto ya. Kalau dia merasa tertarik, nyofoto itu apa? Ya serius, ya. Nah itu karena Lita aja ibu kelas sudah presentasikan, alangkah bangganya ketika materi yang disampaikan itu diambil orang, ditiru orang. Wih, kalau jari jana tuh, iya, yang teori itu kan dipakai orang NTT, berhasil loh, luar biasa. Ya, jadi jangan diabaikan soal tampilan yang memang mendukung dengan apa yang kita sampaikan. Sudah itu tadi, kalau tidak perlu banyak, cukuplah hanya beberapa foto, tapi yang penting clear, jernih, sehingga itu jadi juga udah hiburan bagi penonton menengok wadonian seperti itu. Terus hati-hati dengan penggunaan warna. Kalau ini tidak gelap, kalau ini lebih baik diputihkan. Ya, ini kan landscape, jadi mungkin bisa dilebarkan lagi dan segala macam. Mungkin minta tolong desain grafis yang sangat paham ya, karena sekali lagi tampilan itu sangat penting. Ibu-ibu ini sudah luar biasa loh, mewakili provinsi loh. Hebat loh. Kalau materi lain tidak kena kita dapat lah, kita harus pandir lah. Dan itu cerita tidak pandir gitu. Ya, harus pandir Bu, harus pandir. Ada cerita tidak. Nah